Baik, kita baca di dalam Kisah Rasul 17 ayat 1 sampai 9 ya. Saya baca pertama, nanti kita berganti-gantian saja satu-satu ayat. Judul perikopnya adalah Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota. Sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Amin. Jadi Kisah Rasul pasal 17 ini menjadi bahasan kita untuk tema malam hari ini. Kisah Rasul 17, 1 sampai 9. Bapak Ibu, ini merupakan bagian dari pelayanan Paulus ya. Dia adalah seorang rasul yang kemudian dia diutus kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya, jadi Tesalonika ini adalah bagian dari satu kota yang termasuk di dalam wilayah Makedonia Yunani. Ya. Kalau tidak salah itu Makedonia itu ada tiga gereja di sana, yaitu Tesalonika, jemaat di Tesalonika, Akaya, sama Filipi ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Makedonia itu ada beberapa gereja di sana dan salah satunya adalah gereja atau jemaat di Tesalonika ya. Nah, ini juga merupakan perjalanan kedua dari Rasul Paulus itu sekitar tahun 49 sampai 52 Masehi ya. Jadi dia perjalanan misi, dia mengunjungi beberapa daerah di Makedonia ya, dari menyeberang dari Turki kemudian ke Eropa ya, terutama daerah-daerah Yunani. Nah, jadi di dalam perjalanan itu dia melewati beberapa rute ya. Yang pertama ya, dia setelah pertemuan di Yerusalem ya, kemudian dia berangkat dari Antioquia dan dia bersama dengan Silas. Barnabas memilih untuk bersama Markus. Jadi ada berpisah di situ. Kalau kita baca di Kisah Rasul sebelumnya itu ada dia berpisah dengan Barnabas ya. Nah, terus kemudian tujuannya kemana? Dia melanjutkan penginjilan di wilayah yang sama dan juga memperluas ke Makedonia ya. Jadi dia lanjutkan dari setelah dapat penglihatan ya, kemudian dia menyeberang ke daerah Yunani yaitu Makedonia dan ada beberapa gereja yang kemudian nanti menjadi tempat di mana dia mendirikan jemaat ya, pelayanan jemaat. Dan dia berkunjung di beberapa tempat seperti di Listra ya. Di situ dia mengangkat Timotius sebagai rekan perjalanannya. Kemudian di Troas dia mendapatkan visi untuk pergi ke Makedonia. Nah, jadi di Listra dan di Troas ini masih di dalam lingkungan Asia Kecil ya, atau di daerah Turki modern ya. Jadi ini masih di seputaran Turki. Nah, nanti di Troas yang nanti dia dapat penglihatan itu ya, ada orang di seberang di Makedonia yang kemudian meminta tolong begitu ya, dan itu ditafsirkan sebagai panggilan untuk dia memberitakan Injil di daerah Makedonia atau di daerah
Yunani. Nah, kemudian dia menyeberang, baru nanti sampai ke Filipi, dia kemudian mendirikan jemaat di sana, ya. Dan juga nanti ada beberapa orang penting ya, seperti Lydia, dan dia juga nanti sempat dipenjara di Filipi, gitu ya. Nah, kemudian nanti dia dari situ ke Tesalonika dan Berea, di situ dia menginjil dan menghadapi ada beberapa perlawanan, juga terus lanjut di Korintus, tinggal selama setahun setengah, dan mengajar juga dia mendirikan jemaat. Jadi pelayanan Paulus sebagai seorang rasul ini luar biasa ya. Dia rasul bagi bangsa-bangsa dan Yahudi. Dan menarik bahwa kalau kita baca, Bapak Saudara menyimak dari pembacaan kita tadi, itu ada beberapa penekanan yang sangat penting ya, tentang bagaimana dia visi misi dan dia sebagai seorang rasul atau seorang penginjil yang memberitakan Injil itu sangat konsisten dia ya. Jadi sangat luar biasa. Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang memang punya visi dan misi yang cukup kuat, tetapi juga konsisten. Jadi kita lihat sepanjang perjalanan Paulus itu dia konsisten dengan panggilannya dan tidak neko-neko, atau dia tidak teralihkan begitu ya panggilan dia sebagai seorang rasul dan juga seorang penginjil yang bertugas untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi itu gambaran latar belakang di mana perjalanan misi Paulus yang kedua menuju Makedonia, dan salah satunya adalah di jemaat di Tesalonika yang nantinya akan dia tulis surat ya setelah dia sampai setelah ada beberapa peristiwa, kemudian dia selesai pelayanan di situ, tapi nanti dia mengutus Timotius dan dia membawa beberapa surat untuk pelayanan di sana, gitu ya. Jadi ini dalam konteks inilah kita akan melihat bagaimana pelayanan Paulus atau perintisan Paulus di jemaat di Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara, gereja di Tesalonika itu atau Tesalonika itu merupakan satu kota penting ya di Makedonia. Kota ini juga menjadi pusat perdagangan dan juga budaya di sana ya. Tentunya budaya Yunani gitu ya. Jadi cukup penting. Nah, dalam perjalanan misi kedua yang tadi sudah saya sempat singgung, itu antara tahun 50 sampai 52 Masehi, gitu ya. Paulus dapat membentuk jemaat di Tesalonika yang sebagian terdiri dari orang-orang Kristen yang kafir ya. Jadi kalau kita baca di situ nanti ada beberapa orang percaya yang kemudian mereka tuh orang-orang non-Yahudi ya, yang kemudian mereka menjadi percaya ya. Nah, kemudian atas upaya orang-orang Yahudi ia terpaksa mengungsi dari kota itu. Jadi setelah nanti ada persoalan yang kita lihat di bagian terakhir ya, ayat berapa? 6 ya. Dari ayat 5 ya. Nah, setelah kita lihat ada beberapa pertentangan, kemudian dia keluar dari kota itu gitu ya. Nah, kemudian dari Athena ia lalu mengirim Timotius ke Tesalonika ya. Jadi setelah dari situ dia melanjutkan ke Athena. Kalau kita baca ayat ke-16 itu pelayanan Paulus di Athena ya. Jadi dia melanjutkan beberapa perjalanan misinya dari Tesalonika ke beberapa daerah lainnya sampai kepada Athena ya. Nah, kemudian dia mengirim Timotius membawa berita ke Korintus dan membawa persoalan-persoalan tertentu yang menyebabkan Paulus nanti kemudian menulis surat 1 Tesalonika gitu ya. Jadi ada beberapa persoalan di gereja Tesalonika. Nanti kalau misalnya saudara mau lanjutkan, bisa lihat. Jadi bagaimana ada beberapa persoalan yang membuat jemaat di Tesalonika itu perlu untuk memperoleh semacam pencerahan atau semacam panduan untuk mereka menjalankan kehidupan mereka sebagai umat Tuhan ya. Dan selain permasalahan-permasalahan eskatologi seperti kedatangan Tuhan dan juga support untuk mereka tetap hidup dalam iman, ada satu pesan etika juga ya, kalau rekan-rekan baca surat Tesalonika itu tentang bagaimana seorang tuh harus rajin begitu ya. Jadi kalau nggak rajin ya, kalau nggak kerja keras ya nggak usah makan begitu ya. Jadi ada beberapa pesan moral. Oke, kita kembali dulu. Jadi Kisah Rasul 17 ini adalah awal perintisan di mana Paulus mulai mendatang dan dia kemudian melakukan pelayanan mula-mula di sana dan membentuk jemaat ya. Jadi ini konteks historis dari bagaimana pelayanan Paulus di Tesalonika, Kisah Rasul 17 ini. Kita masuk selanjutnya. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu, rekan-rekan, dari tema kita ini ada
saya catat ada 3 hal yang mungkin menjadi refleksi ya untuk kita sama-sama perdalam ya. Jadi seperti kita lihat tadi, saya ulangi sedikit, ini adalah konteks historis di mana pelayanan Paulus mulai dikembangkan ya setelah dia menyeberang dari Troas ke Makedonia ya, dan dia sampai di Tesalonika, dia memberitakan Injil dan kemudian dia mulai melayani dan mendirikan gereja di sana. Nah, jadi dari teks yang kita baca ini ada sekitar 3 hal yang kita lihat. Yang pertama yaitu komitmen dan konsistensi Paulus sebagai pemberita Injil. Tadi saya sudah sempat singgung ya Bapak Ibu Saudara. Paulus dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul, seorang penginjil yang punya konsistensi dan komitmen dalam pemberitaan Injil ya. Jadi nampaknya Paulus seorang yang punya visi yang kuat, tapi dia juga bukan punya visi, tapi dia juga menghidupi visi dia ya. Dan seringkali menjadi hal yang berlawanan dengan banyak orang, karena seringkali kan kita membuat banyak visi, banyak misi, atau banyak mimpi, tapi seringkali kita kurang berkomitmen untuk menjalani atau kita kurang konsisten untuk menjalani komitmen itu. Nah, kita melihat ini berbeda sekali dengan Paulus. Nampaknya dia seorang yang sangat konsisten dengan prinsip ya atau visi dia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang rasul dan seorang penginjil ya. Nah, kalau kita lihat ayat 1 dan 2, di situ dikatakan bahwa Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Ya, lihat pertama mereka memilih jalan tertentu ya, melewati beberapa daerah dan kemudian tujuannya jelas Tesalonika ya. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, seseorang yang punya visi, dia membuat satu tujuan yang akan dia tuju, kemudian dia membuat peta terhadap jalan atau alur yang dimana dia akan lewati dan sampai pada tujuan ya. Dan ini memang satu hal yang cukup menarik bahwa visi harus didorong juga dengan perencanaan dan komitmen untuk menjalani. Sekali lagi ya, visi harus didukung dengan perencanaan dan komitmen untuk dijalani. Dan ini yang dilakukan oleh Paulus ya. Dia menyeberang dari Turki ya, menuju Makedonia ya, dan dia mengambil beberapa jalan dan tiba di Tesalonika sebagai tujuan untuk menjalankan visi dia sebagai seorang pemberita Injil ya. Nah, kemudian di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Perhatikan ya, dia tahu di mana tempat di mana dia akan memberitakan Injil ya. Dan ini menjadi menarik bahwa nampaknya Paulus punya perencanaan yang matang ya. Dia tahu ya tujuan dia, kemudian dia tahu tempat-tempat seperti apa di mana dia harus berada di situ ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dia nampaknya seorang yang punya pemikiran yang cukup sistematis begitu ya. Jadi dia menganalisa ya kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi ya, di mana mereka suka beribadah dan kemudian tempat-tempat seperti apa yang mereka suka berkumpul, dan di sanalah dia kemudian mulai memberitakan Injil ya. Jadi kita lihat bahwa pertama dia mengambil jalan atau dia punya tujuan dan dia berkomitmen, kemudian dia menjalani itu, dan kemudian dia tahu kemana dia harus sampai atau dia harus berhenti ya di satu tempat. Nah, dituju yaitu rumah ibadat orang Yahudi, semacam sinagog begitu ya. Nah, kemudian seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Nah, Bapak Ibu perhatikan frasa seperti biasa ya, ini hal yang cukup menarik ya. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat. Seperti biasa. Berarti artinya Paulus bukan orang yang malas untuk datang beribadah gitu ya. Atau dia bukan orang yang mungkin kalau kasarnya mah seperti ya hanya Natalan dan Paskah aja baru muncul di gereja begitu ya. Seseorang yang punya komitmen dengan Injil, seseorang yang punya komitmen dengan imannya ya. Seperti biasa dia pasti akan terus menghadiri pertemuan-pertemuan ibadat. Nah, jadi Paulus adalah orang seperti itu. Dia seperti biasa ya, hadir di rumah-rumah ibadat ya. Dia tujuan dia jelas ya, maksud dia jelas dan dilakukan secara konstan ya. Nah, komitmen dia sebagai seorang pemberita Injil itu juga dinyatakan dengan bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik dia, di mana suka beribadat atau suka berkumpul ya, suka berinteraksi dengan orang-orang di dalam rumah ibadat. Ini juga satu pelajaran penting bagi kita bahwa visi saja
belum cukup ya. Visi harus ditopang dengan komitmen, juga untuk dengan daya juang, dan juga membangun satu kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus ya. Kebiasaan-kebiasaan salah satunya dengan mengikuti PA ya. Kebiasaan-kebiasaan untuk mengikuti jam-jam doa ya. Nah, seperti Paulus ya, seperti biasa atau hal yang dia lakukan terus-menerus sehingga menjadi satu kebiasaan yang positif bagi dia begitu ya. Nah, kemudian perhatikan selanjutnya itu 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Berarti 3 hari Sabat berarti hampir 3 minggu di situ ya. Jadi kalau Sabat Yahudi berarti katakanlah hari Sabtu, berarti dia 3 kali mengunjungi sinagog itu atau rumah ibadat itu secara berturut-turut selama 3 kali ya. Jadi katakanlah mungkin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dia terus-menerus di situ. Dan berturut-turut dia membicarakan ya dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci ya. Jadi yang tadi saya bilang ya, ada komitmen, ada konsistensi di sana. Jadi dia tahu tujuan dia di Tesalonika, dia tahu dia harus singgah di mana rumah ibadat orang Yahudi, dan dia tahu ya, dia harus menyampaikan itu dengan kebiasaan dia dan berulang-ulang selama 3 kali Sabat ya, dia membicarakan dengan mereka berkaitan dengan bagian-bagian dari teks kitab suci ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat bahwa ada komitmen dan konsistensi Paulus sebagai pemberita Injil ya. Nah, kalau kita mau tarik implikasinya bagi kita, ya seberapa saudara punya komitmen dan konsistensi sebagai seorang pelayan ya, seorang hamba Tuhan atau seorang anak Tuhan ya, untuk terlibat aktif seperti Paulus ya, punya visi yang jelas ya, punya komitmen untuk menjalani, punya konsistensi ya, dan juga membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik ya, di dalam kehidupan kerohanian kita ya. Jadi yang pertama kita bisa lihat tentang komitmen dan konsistensi seorang rasul besar seperti Paulus dalam pemberitaan Injil ya. Dia punya visi, komitmen, dan konsistensi untuk menjalankan apa yang akan dia lakukan di dalam satu tujuan yang hendak dia capai. Nah, itu poin pertama yang kita lihat bagaimana Paulus menerapkan itu di dalam perjalanan dia untuk merintis jemaat di Tesalonika. Nah, yang kedua, komitmen dan konsistensi Paulus pada konten berita Injil. Kalau yang tadi sikapnya ya, komitmen dan konsistensi Paulus sebagai pemberita Injil ya, komitmen dia sebagai subjek dari pemberita Injil. Tapi kalau yang kedua adalah komitmen dia pada konten berita Injil ya. Jadi kalau tadi berbicara tentang panggilan Paulus sebagai seorang rasul dan pemberita Injil yang konsisten dan komitmen, tapi yang kedua bukan saja pribadinya, tapi juga berita yang dia bawa itu adalah berita yang berkaitan dengan berita Injil ya. Dia di sana tidak berbicara omong kosong ya. Dia nggak berbicara hal-hal yang ngelantur, yang membuang-buang waktu ya, yang nggak penting di sana. Tapi selama 3 hari dia membicarakan tentang Injil ya. Injil, apa itu Injil? Injil adalah Mesias ya, kesaksian tentang penderitaan, kebangkitan, tentang Mesias atau tentang Kristus. Nah, itulah Injil ya. Jadi saudara, ini menjadi inti berita dari Paulus. Bisa bayangkan? Saya membayangkan saudara, ini kan dikatakan 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci ya. Ia menerangkan kepada mereka, menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu ya. Jadi Paulus berbicara 3 minggu ya dengan tema yang sama, tema tentang Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan Mesias itu adalah Yesus sendiri. Jadi khotbah dia di Tesalonika ya, yaitu bukan khotbah tentang kalau kamu ikut Tuhan nanti diberkati ya, kalau kamu ikut Tuhan percaya Yesus ya, yang tadi kamu bangkrut sekarang nanti kamu diberkati, atau yang tadi kamu sakit sekarang kamu disembuhkan ya. 3 kali berturut-turut 3 minggu Paulus mengkhotbahkan tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Dia nggak mengkhotbahkan yang lain. Dan luar biasanya, justru dari khotbah itulah orang menjadi percaya dan tertanam dan bertumbuh dalam iman. Ya. Nah, ini menarik ya. Seberapa banyak khotbah-khotbah hari ini yang hanya
membicarakan tentang sesuatu hal-hal yang justru sesuatu yang tidak terlalu esensial tentang Injil. Tapi khotbah para rasul, khususnya Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 17 di perintisan jemaat di Tesalonika, dia justru mengkhotbahkan hal yang sangat berbeda dari yang lainnya. Ya. Dia tidak menawarkan sesuatu yang muluk-muluk. Dia memberitakan 3 minggu berturut-turut tentang Mesias yang harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Gitu ya. Jadi khotbahnya itu konten beritanya adalah Injil. Injil lagi, Injil lagi, Injil lagi. Nggak ada yang lain. Nah, saudara, kata menerangkan dan menunjukkan itu kata menerangkan menggunakan bahasa Inggrisnya itu explaining ya, atau bahasa Yunaninya tuh dianoigon ya, dianoigon, to open fully. Jadi membuka sesuatu secara penuh atau menjelaskan sesuatu sepenuh-penuhnya begitu ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya Paulus itu dia menggunakan ya semua kemampuan dia, pemahaman dia sebagai seorang ahli Taurat, seorang Farisi yang ahli, ya, dia mengungkapkan di sini kan dikatakan ayat sebelumnya kan bagian-bagian dari kitab suci. Artinya apa? Dia menjelaskan semua bagian dari perjanjian lama itu yang berkaitan dengan nubuatan, karya, hingga nanti pemulihan dari Mesias, begitu ya. Jadi dia menggunakan 3 minggu berturut-turut untuk menjelaskan secara mendalam, secara penuh, ya, dan juga tidak hanya menjelaskan secara mendalam, tapi dia juga proving, membuktikan, ya, paratitemenos, ya. Jadi to place alongside. Jadi dia menempatkan satu konsekuensi, satu bukti-bukti yang lain yang berdampingan, ya, untuk menunjukkan bahwa apa yang dia jelaskan itu memang berdasarkan pada kitab suci, ya. Apa yang dia jelaskan itu memang menjadi nubuatan yang kemudian tergenapi di dalam Tuhan, gitu ya. Jadi dia nggak menjelaskan hal-hal yang lain, ya, tapi dia terus-menerus ya, memberikan penjelasan yang utuh, yang mendalam, tapi juga dengan bukti-bukti dan juga korelasi-korelasi atau hubungan-hubungan yang menyatakan bahwa inilah ya Mesias yang harus mati dan bangkit, dan Mesias itu adalah Yesus yang dia beritakan. Ya. Ini luar biasa. Jadi dia nggak memberitakan sesuatu yang lain. Ya. Komitmen dia sebagai seorang penginjil juga berjalan linier, berjalan sejajar ya, dengan berita yang dia sampaikan. Tapi saudara, menarik bahwa kalau seorang penginjil ya beritanya adalah yang lain, berarti dia nampaknya tidak terlalu match dengan apa yang dia posisi dia sebagai seorang penginjil, gitu ya. Jadi Paulus sangat mengerti tentang tugas dan tanggung jawab dia serta panggilan dia sebagai seorang rasul dan penginjil, dan konten dari khotbah dia juga adalah khotbah tentang penginjilan yang isinya adalah menyatakan bahwa karya Kristus ya, dia harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati, dan Mesias itu adalah Yesus ya. Nah, jadi kalau yang pertama kita melihat komitmen Paulus sebagai seorang rasul, seorang pemberita Injil, dan dia tahu visi misi tujuannya, kemudian dia buat pemetaan tentang bagaimana saya harus sampai di sana, dan bagaimana saya harus singgah di satu tempat, di mana tempat itu adalah tempat yang harus saya sukses untuk memberitakan Yesus di sana. Tapi setelah itu dia juga harus tahu bahwa isi beritanya, ya, konten dari berita yang dia sampaikan bukan sesuatu hal yang muluk-muluk atau ngomong kesana kesini begitu ya. Tapi dia tahu isinya adalah tentang Yesus Sang Mesias itu sendiri. Dan dia gali secara mendalam, ya. Kalau dia menggali, berarti tentu saja dia seorang yang mempelajari secara penuh, dan dia memahami secara penuh, dan dia juga dapat membuktikan secara penuh. Nah, maka ini penting bagi kita untuk melihat bahwa konten ya Injil itu merupakan khotbah yang mengubahkan dan membangkitkan. Nah, kemudian kita lihat yang terakhir, yaitu ada respon dari pendengar berita Injil yang dia sampaikan. Ya, tentu saja, Bapak Saudara, tidak semua orang menerima berita Injil. Ini juga sama pada saat waktu Paulus merintis atau dia berkhotbah di Tesalonika, ya ada juga yang menerima, ada juga yang menolak. Ya. Nah, beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Dan tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Jadi ada beberapa orang Yahudi, ya, tapi juga ada beberapa orang Yunani yang takut kepada Allah, dan ada beberapa juga mereka yang orang-orang terkemuka. Ya, tidak sedikit perempuan-perempuan yang terkemuka. Ya. Kenapa perempuan-perempuan yang terkemuka begitu disentuh hatinya dan lembut untuk menerima Injil? Di mana laki-laki yang terkemuka di sini ya?
Apakah mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka kah? Atau sampai-sampai tidak fokus mendengarkan Injil kah? Kemana? Ya, itu pertanyaan menarik. Ya. Nampaknya memang kebanyakan perempuan. Seperti malam hari ini, ya, sebagian besar hanya perempuan. Dan juga saudara akan menyumpai setiap doa-doa yang paling banyak adalah perempuan. Ya, itu beberapa hal yang seringkali menggelitik hati saya. Nah, perhatikan ayat 5. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semua itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Bapak Ibu Saudara perhatikan, ya berita Injil itu tidak selalu diterima baik oleh orang lain atau oleh orang-orang yang tidak dibukakan hatinya, ya, atau tidak memperoleh anugerah, ya. Mereka justru merasa terancam, ya, dan itu selalu menjadi satu pengalaman yang ada atau sering kali kita jumpai ketika kita membaca pelayanan para rasul, ya. Akan selalu seperti itu. Ya, ada timbul iri hati, dan iri itu dari iri hati atau ketidaksenangan itu, ya, membuat mereka kemudian memutuskan untuk merancang sebuah kejahatan. Ya, jadi bisa bayangkan, ya, oh saudara, ini iri hatinya timbulnya di mana, saudara? Ini timbulnya orang sementara ibadah gitu. Ini bukan sementara nongkrong di Lapotuak begitu ya, atau di ngopi-ngopi di mana sana tuh, di Ciamplas begitu ya, enggak ya. Iri hati bahkan timbul ketika orang sementara ibadah begitu. Dan kemudian mereka mulai merencanakan ya perbuatan kejahatan, dan apa yang dilakukan, yang diajak pun para penjahat atau preman-preman pasar begitu ya. Jadi kalau iri hati udah muncul ya, udah buta itu ya, maksudnya emosi itu sudah menutupi akal sehat deh ya, orang-orang penjahat pun bisa diajak kerjasama. Ya inilah yang terjadi kan saudara kan. Ya, kekristenan misalnya ya, kita seringkali dipersekusi. Ya, yang persekusi itu ya bukan hanya orang-orang yang alim-alim ulama ya, seringkali ya menggunakan tangan-tangan dari para penjahat juga begitu kan, preman-preman mengatasnamakan agama dan sebagainya. Ya itu gambaran-gambaran yang aktual saat ini, dan itu juga sudah terjadi pada Paulus begitu, dan pada pelayanan gereja mula-mula. Dan itulah konsekuensi saudara dan saya memang harus sudah seperti itu ya. Nah, mereka menyerbu rumah Yason ya dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tapi saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini ayat 6 sampai ya ayat 6-7 ya, itu nampaknya Yason sudah memahami tentang ancaman yang mungkin akan diterima oleh Paulus dan Barnabas sehingga mereka diselamatkan begitu ya. Bapak saudara, di dalam tradisi masyarakat pada zaman itu, tamu itu seperti mereka yang penting begitu ya. Ketika mereka datang ke rumah kita atau bertamu di rumah kita, itu ada semacam pelayanan yang memang harus kita tuh benar-benar menjaga mereka ya. Bukan saja melayani mereka makan minum begitu ya, keramahan ya, hospitality, tapi juga menjamin tentang keamanan mereka. Mereka harus dijaga ya. Mereka tidak boleh ada yang sampai mencelakakan mereka di rumah kita. Jadi ada semacam tradisi hospitality ya, keramahan di sana yang harus dilakukan. Nah, nampaknya Yason memahami itu, dan dia juga mungkin ya sebagai seorang anak Tuhan yang baru lahir baru ya, baru menerima Injil, dia juga punya tanggung jawab untuk melayani dan juga menyelamatkan seorang hamba Tuhan ya, atau dua hamba Tuhan ini, Paulus dan Silas, sehingga mereka kemudian diamankan. Dan apa yang terjadi? Ya dialah harus menerima ya konsekuensi dari keputusan itu begitu ya. Dia yang harus diseret begitu ya, dan kemudian diperhadapkan di rumah atau di para pembesar kota itu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa ada dua respon di sana. Yang pertama menerima Injil, dan yang kedua itu menolak Injil. Ya. Nah, Bapak Ibu, berita Injil memang bersifat konfrontatif sehingga tidak nyaman bagi kalangan non-Kristen. Ya. Atau juga
bukan hanya kalangan non-Kristen, tapi juga kita yang mungkin selama ini tuh apa ya, merasa nyaman dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang selama ini kita apa perbuatan-perbuatan mungkin berdosa begitu ya, yang kita anggap baik-baik saja, tapi ketika berita Injil disampaikan berupa teguran, itu membuat kita tuh tidak nyaman begitu ya, sehingga kita diperhadapkan dengan menerima Injil dan bertobat ya, atau menolak dan tetap dengan posisi bebal. Nah, berita Injil juga memberikan konsekuensi bagi pendengar yang menerimanya, bahwa mereka pasti akan dibenci oleh dunia. Ya, bahkan di Yohanes 15, Yohanes 17, ya, Tuhan mengatakan kan, ya kamu bukan dari dunia ini, ya. Aku memilih kamu dari dunia, tapi kamu berbeda begitu, sehingga konsekuensinya ya kamu akan dibenci oleh dunia, gitu ya. Dan ini juga memang sudah terjadi pada zaman itu begitu ya. Injil kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang berbeda dan memang pada dasarnya tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dunia ya. Makan di Yohanes 15 itu kan, justru kalau kita sama dengan dunia, berarti kita apa, jangan-jangan kita masih bersekutu dengan dunia begitu. Kita tidak ada perbedaan dengan dunia. Justru karena kita berbeda, maka perbedaan itu membuat dunia itu membenci ya orang-orang percaya, umat Tuhan. Nah, jadi itu juga menjadi satu refleksi ya Bapak Saudara, sejauh mana kita berbeda atau tidak dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, jangan-jangan pertobatan kita belum sepenuhnya. Nah, tapi kalau memang kita sudah berbeda dalam arti cara berpikir, cara bertindak, cara memperlakukan sesama, ya, cara kita berhubungan dengan Tuhan dan sebagainya. Kalau menunjukkan bahwa itu menjadi satu komitmen yang kuat sebagai seorang anak Tuhan, maka saudara sudah berbeda dengan dunia ini walaupun kita masih ada di dunia. Jadi dua respon ini selalu menjadi bagian ya di mana kita akan berhadapan dengan penerimaan atau penolakan. Nah, Bapak Ibu, frasa mengacaukan dunia dalam ayat ke-6 katanya orang-orang ini mengacau seluruh dunia. Jadi frasa mengacau seluruh dunia itu dapat diartikan juga dengan menjungkir balikan dunia ya. Anastatoo ya, bahasa Yunaninya. Nah, digunakan dalam Perjanjian Baru hanya oleh Lukas dan Paulus. Jadi kata anastatoo ini hanya digunakan 2 kali ya oleh Lukas dan Paulus di dalam Kisah Rasul 21, 38 dan Galatia 5, 12 ya, yang berarti membuat resah atau gelisah, yaitu membuat orang menjadi gelandangan atau orang buangan dari tempat tinggalnya yang dahulu ya, atau secara kiasan tidak tenang dalam kesetiaan mereka kepada penguasa sipil atau rohani mereka. Itulah arti dari kata tersebut. Nah, maksudnya apa? Ya, dalam mulut para penuduh Paulus, kata ini mengandung tuduhan yang berbeda, yaitu penghasutan dan ketidaktaatan terhadap hukum Romawi. Ya, jadi Bapak Saudara, ya, isu teologis sekali lagi ya, isu teologis tentang Mesias itu dimanipulasi oleh mereka, seolah Paulus dan Silas itu mengajarkan raja yang lain yang bertentangan dengan kepemerintahan kaisar begitu loh. Jadi di bawah isu teologis itu justru dibawa ke ranah politik untuk apa bisa menghukum Paulus dan Silas. Ini kan cara-cara yang manipulasi sekali ya, yang kita lihat ya, ya banyaklah kasus-kasus seperti itu ya, saudara. Saat ini pun banyak sekali isu-isu yang seringkali kita diplesetin untuk ya dari halnya cuma persoalan-persoalan teologis, kemudian dibawa ke ranah politis begitu ya, dan kemudian dihukumlah begitu ya, padahal hanya persoalan teologis. Dan ini juga dialami oleh Paulus. Orang-orang ini luar biasa, mereka memanipulasi apa yang Paulus sampaikan ya, kemudian mereka seolah-olah tuh menempatkan Paulus dan Silas itu sebagai apa? Dua orang yang mengkampanyekan raja yang lain ya, yang hendak dikampanyekan untuk melawan pemerintahan yang sah. Itu kan sebenarnya bagian ekspresi dari iri hati tadi tuh ya. Jadi bayangkan, jadi dari iri hati muncul niat untuk memanipulasi berita, kemudian menghasut ya, bekerja sama dengan para penjahat, dan kemudian ya menyeret orang untuk dihukum. Wah, itu mengerikan sekali ya. Jadi dimulai dari penolakan terhadap Injil, muncul iri hati, dan timbullah perbuatan-perbuatan jahat. Nah, ini bisa, kita perlu berhati-hati di sini ya, saudara ya. Jadi kita lihat bahwa kebencian atau penolakan terhadap Injil itu seringkali juga ya bukan saja sikap penolakan, tapi juga berbuah hal-hal yang negatif. Nah, jadi itu 3 hal yang menjadi bahasan kita malam hari ini.
Dan penutupnya adalah ada 3 hal yang kita bisa lihat sama-sama, yaitu berarti sebagai orang percaya kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi kita juga memiliki beban sebagai seorang penginjil ya, setidaknya dalam arti yang paling sederhana. Saudara saya dituntut untuk bersaksi. Kemudian tetaplah konsisten sebagai pemberita Injil dan juga pada konten Injil ya. Hiduplah seturut dengan Injil, itu mah sederhananya ya. Kemudian konsekuensi selalu ada, namun kasih dan persaudaraan dalam iman dapat menjadi sarana Allah untuk memelihara umatnya dari bahaya dan ancaman. Perhatikan bagian terakhir tadi ya, Yason dan umat Tuhan yang lain ya bersatu hati ya, mendukung dan kemudian mereka juga memberikan jaminan ya bahwa ini bukan persoalan yang rumit begitu, yang persoalan tentang kaisar dan sebagainya. Ini persoalan teologis yang berkaitan dengan iman. Nah, jadi di dalam persekutuan saudara seiman seharusnya juga ada saling rasa persaudaraan ya, yang saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain sehingga pekerjaan Tuhan dapat terlaksana atau dapat berita Injil dapat tersampaikan dengan baik dan memberkati banyak orang. Ya, baik, ini saja. Tuhan berkati kita. Saya serahkan kepada Bu Susan, silakan. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yosef. Aduh luar biasa dosen saya ini. Kita seperti ikut kelas saya loh ini loh. Tafsir Kitab Para Rasul. Gimana? Ada yang mau ditanyakan mengenai Injil atau ada yang mau di-sharingkan bagaimana teman-teman semua pernah mengabarkan Injil dan pernah ketemu sama yang namanya persekusi nggak? Ada yang pernah senasib dengan Paulus dan Silas? Ada yang mau senasib? Atau ada yang saya mau mengabarkan Injil tapi mau yang tenang-tenang aja atau mau yang gegap gempita aja. Komitmen bagi Injil dan penginjilan. Baik, kalau begitu kalau tidak ada yang mau ngasih tanggapan, bagaimana kalau kita bertanya saja? Kalau dari Tante Hotang, Tante kira-kira Tante dari pelajaran malam hari ini apa nih yang Tante dapat? Pendapatnya luar biasa, harus komitmen, harus konsisten, dan juga harus rela berkorban ya. Itu sih, karena ada pengalaman sih waktu saya belum kenal dengan GPI Immanuel antara tahun 2002. Ini benar-benar kisah nyata dan saya bersyukur karena saya punya Alkitab dan Alkitab saya itu dicuri dan dibakar. Nah, yang membakar itu memang notabene Muslim ya, tapi dari situ saya menulis di diari saya dan dia selalu baca tiap pagi gitu. Karena perbuatannya dia sendiri dan dia itu berbalik, malah dia mencarikan saya Alkitab untuk bisa dikembalikan lagi. Dan puji Tuhan dia bertobat dan masuklah menjadi orang Kristen sampai dia pulang kampung dan di kampung juga dia teraniaya oleh keluarganya dia sendiri gitu. Dan puji Tuhan setelah itu saya hilang kontak ya. Tapi saya berdoa sih supaya dia tetap ikut Tuhan gitu. Dan ini benar-benar kejadiannya nyata. Waktu sebelum dia membakar Alkitab saya itu karena dia saya pinjamkan kain panjang untuk supaya dia sholat. Ini kamu kalau mau sholat lama-lama itu malah ini yang ada keirian. Nah, iri hati kan tadi ada dibahas ya kan, karena nggak suka makanya dia iri gitu. Dan setelah itu dia ambil kitab saya, disimpan dan udah gitu tuh dibakar. Karena kalau di apartemen itu kan nggak sembarangan gitu ya. Jadi dia bakar tuh sesobek-sesobek gitu kan. Dan tinggal sampulnya itu kan sampulnya tebal kalau Alkitab yang zaman dulu. Nah itu tuh saya ketahuan, tapi saya juga nggak negur, diem aja, cuman saya berdoa gitu. Dengan caranya dia, supaya dia juga bertobat. Dan itu betul, iya dan amin gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu udah saya alami. Dan sebelum itu, sebelum saya pergi, kami sekeluarga di Bekasi dengan adik-adik saya, itu pernah kita lagi istilahnya komsel, itu pintu pintu rumah itu dilemparin kotoran itu sudah pernah. Dilemparin batu kacanya pecah, sering. Dan akhirnya ujung ceritanya adalah gereja di Palang. Itu di Bekasi. Puji Tuhan. Itu udah saya alami tapi nggak sampai seberat apa yang dialami oleh Paulus. Itu Mungkin saja. Terima kasih. ada yang lain. Om, ada yang mau ditanggapin, Om? Om pernah menghadapi persekusi seperti Paulus dan Silas juga? Halo.
Ya Om. Nah, pernah saya alamin ini. Karena dulu saya dari keluarga saya kan saya yang masuk ikut Yesus ya. Semua keluarga saya Muslim. Mm-mm. Pertama-tama saya masuk itu ikut Yesus ya. Abang saya nomor satu langsung ribut dia. Langsung pertama datang suratnya. Apa Mm-mm. isi suratnya? Adek, kamu udah panjang perhatianmu, berarti udah panjang pengalamanmu. Kalau ku tanya kamu jangan marah katanya. Kenapa kamu jadi beda berdoa kepada Tuhan karena orang tua kita ikut Nabi Nabi kata Muhammad katanya. Mm-mm. Ini suratku ini balas ya katanya. Enggak aku balas kan? Mm-mm. Karena abangku ini penati ini bisa itu yang dalam Al-Quran itu bisa dibikin jimat, bisa dibikin pelet kedalamannya. Jadi enggak aku balas. Kedua kali datang lagi suratnya. Tetap itu juga judulnya. Mm-mm. Persis aku seperti Paulus lah, tantangan ributlah dia. Akhirnya satu saat orang tua saya, bapak saya masih hidup. Mm-mm. Dimintalah kami semua kakak beradik kumpul di Toba Sumatera Mm-mm. untuk karena orang tua itu sudah tua memberikan izin lah supaya kalau kepergiannya dengan baik gitu. Kumpullah kami semua. Mm-mm. Udah kumpul kami, datanglah bang saya, ditanya langsung. Waktu itu Bapak Ida katanya, apa bang? Aku bilang, kenapa kamu jadi beda dudukmu berdoa katanya. Jadi aku bilang sama dia, kamu nggak tahu nggak artinya agama itu. Bukan dibilang muslim masuk surga atau Kristen masuk surga, perbuatanmu, aku bilang. Mm-mm. Jadi kalau Yesus kami mengatakan kami harus mengerjakan sesuai dengan hendaknya, berbuat baik, jangan berzina, jangan mencuri, Mm-mm. jangan berbuat jahat lah, aku bilang. Jadi Mm-mm. perbuatanmu abang berapa istrimu? Aku bilang. Mm-mm. Di mana perempuan bisa kau pelet, kau habisin duitnya, kau tinggalin, lahir anaknya kau tinggalin. Apakah itu kehendak Tuhan? Aku bilang. Mm-mm. Marah dia, sambil nangis. Mm-mm. Aku semenjak ku baca itu Yohanes 14 ayat 6 di Quran ada ya, Mm-mm. Yesus itu nanti bisa Mm-mm. bahwa Yesus adalah juru selamat, ku bilang. Mm-mm. Berbuatlah dengan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, ku bilang. Mm-mm. Janganlah sia-siakan anak orang, istri orang, ku bilang. Itu salah. Mm-mm. Nah, jadi kau bikin itu bahasa Arabnya itu memelet perempuan. Itu kan dunia itu, ku bilang. Mm-mm. Bukan kehendak Tuhan itu, ku bilang. Salah. Mm-mm. Jadi itulah ya, semenjak aku mulai masuk ikut Yesus ya, abang ini langsung menjauh dari saya. Mm-mm. Jadi keluarga saya agak jauh lah, nggak masalah. Yang penting aku ikut Mesias gitu, Tuhan Yesus. Mesias itu kan Tuhan Yesus. Ya, betul. Jadi aku bertentangan lah sama abang nomor satu. Mm-mm. Ya itulah. Lama-lama anak adekku sudah berapa lah ikut Yesus? Udah Mm. dua. Jadi udah percaya mereka bahwa Yesus itu juru selamat. Jadi Mm. aku bertentangan lah sama abangku masalah ikut Yesus ini. Jadi itulah persoalan sama dengan saya dengan Paulus. Terima kasih. Oke, terima kasih Om, makasih Tante. Ya, jadi Om sama Tante udah pernah mengalami langsung ya teraniaya karena Yesus. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Tadi kan itu kalau kita ada di posisi Paulus ya. Nah, coba Koleo sama Kamelda pernah nggak ada di posisi Yason? Kira-kira kalau ada di posisi Yason bagaimana nih tanggapannya atau bagaimana perasaannya? Kayaknya belum pernah ya, Ci ya. Ada di posisi Yason ya, tiba-tiba menampung orang yang dicari-cari gitu nggak ada, tapi dicari-carinya buat nama Yesus ya, bukan dicari-carinya gara-gara maling. Belum pernah kayaknya. Oh belum, Mengingat zaman sekarang. kita udah modern soalnya. Lo Kamelda udah pernah Kamelda? Enggak sih, Ci. Kayaknya bukan saya, cuman mungkin lebih ke orang tua. Hmm. Dihidupin nggak sih? Hidup. Kan kalau waktu zaman dulu kan kita kan tinggalnya di kampung. Nah, di kampung itu mungkin masih cinta mula-mula kali ya. Jadi mereka masih berapi-api tuh memberitakan Injil. Pokoknya kayaknya hampir tiap minggu tuh ada KKR nih. Ada pelayanan ke tempat-tempat terpencil yang kayak gitu-gitulah. Nah, jadi si awal mula gereja GPI di sana itu mereka tuh pemberita Injilnya memang kuat banget lah kalau menurut saya ya waktu zaman itu tuh. Nah, sampai ini kalau aku nggak salah ingat ya, sampai ada orang dari seberang lah gitu ya, dia masuk ke Kristen, tapi sempat dimusuhin lah sama orang-orang di kampung gitu. Namanya di kampung ya, Cik, pasti ketahuan kan kalau ada yang tiba-tiba berbalik gitu. Jadi sempat dimusuhin, tapi karena papaku itu orangnya
dia berbaur sama masyarakat sekitar, jadi nggak lama gitu Ci, jadi cuman sebentar aja, habis itu ya udah reda lagi gitu. Dan Mm-mm. posisinya itu kali ya dia waktu itu teh jadi mungkin ke bawah-bawah kali. Ya bukan Yason, Ya tapi karena dia juga jadi ikutan mirip Paulus karena dong. ikutan juga di grup itu gitu, istilahnya grup penginjilan itu sama hamba Tuhan di sana gitu. Emang lagi semangat-semangatnya waktu itu. Iya, tapi kan ini juga Paulus dan Silas juga dibelain sama Yason ya, suruh pergi, terus si Yason yang dihadapkan. Saya kebayang itu kira-kira Yason dibawa ke gedung sate kali ya, terus di demo di depan gedung sate bareng-bareng. Mungkin ya, soalnya kan di depan pembuka-pembuka, Tapi dia hebat pembesar-pembesar ya Ci, kota. berani gitu ya. Mengorbankan. Pembesar-pembesar kota mungkin itu kali ya, anggota DPRD, wali kota, zaman sekarang mah. Gimana Ci caranya biar berani Ci? Maksudnya kalau dilihat si siapa teh namanya Paulus, Paulus mah memang Hmm. udah nggak takut mati kali ya, karena dia pun udah tahu resikonya, dan dia pun dulu sebenarnya kan ngebunuh malah ya. Jadi mungkin kalau menurut aku dia mah udah nggak takut mati lah gitu kan, dia bilang sendiri mati adalah keuntungan kan, dia bilang sendiri kayak Hmm. gitu. Nah tapi maksudnya orang-orang yang lain ini mereka bisa berani gitu loh, maksudnya nggak takut, nggak malu, nggak berani, nggak takut ambil resiko gitu. Kalau kita kan mikir panjang tuh, mau ibadah aja, mau ngadain ibadah aja di rumah, aduh tadi dulu takut ini tetangga, aduh ini dulu izin dulu, aduh ini dulu itu dulu gitu. Hmm. Jadi apa namanya, gimana ya biar bisa berani gitu ya. Apa yang membuat mereka berani dan tidak takut? Coba Kak Oce boleh dijawab kali. Apa yang membuat Paulus dan Silas tidak takut? Kalau Kak Oce, gimana menurut Kak Oce? Kalau dari pembacaan kita, dan gimana nih caranya saat ini supaya kita tidak takut? Nah, kalau memang kita harus lihat ya, karena zaman kita tuh agak berbeda dengan zaman Paulus ya. Kalau dalam konteks Yunani Romawi itu kan memang mereka tuh percaya banyak ilah, banyak Allah, tapi ada semacam kebebasan untuk orang Yunani itu kan mereka tuh suka berdiskusi ya. Kita ingat kalau seperti di Athena kan, kenapa Paulus dikasih kesempatan untuk dia berbicara di semacam ruang publik ya, ada satu Mm-mm. tempat khusus untuk mereka tuh mendiskusikan ide-ide baru gitu. Nah, Mm-mm. jadi orang-orang Athena tuh suka untuk mendengarkan, mereka kan suka berpikir, berfilsafat, Mm-mm. sehingga memang mereka senang untuk mendengar ide-ide baru, sesuatu ajaran-ajaran yang baru, dan mereka kemudian mendiskusikan. Nah, di dalam konteks seperti itu memang Paulus juga punya kebebasan ya untuk berbicara ya, terutama jika dia langsung berbicara juga dalam konteks rumah ibadat. Dan Mm-mm. yang kedua, kita juga harus tahu bahwa meskipun itu di Yunani, tapi kan itu dikuasai oleh Romawi. Jangan lupa juga bahwa Paulus itu dia punya kewarganegaraan Romawi juga. Mm. Sehingga dia tuh punya status yang lebih begitulah, yang dilindungi oleh hukum begitu. Mm-mm. Berbeda dengan orang-orang Yahudi yang agak lebih rendah. Maksudnya bukan rendah dalam artinya apa? Kalau misalnya ada masalah, pasti yang didulukan itu, diprioritaskan itu orang berwarga Romawi. Dan Paulus dia juga punya itu. Dia punya semacam dua kewarganegaraan begitu. Nah, Mm-mm. jadi dia punya kemudahan-kemudahan untuk berbicara lantang begitu ya. Nah, tapi Mm-mm. bukan berarti dia takut atau dia menggunakan itu untuk berlindung ya, mencari aman di situ, tidak juga, karena kita melihat bahwa dia ada dua kali apa tiga kali itu di penjara ya. Dua kali kalau nggak salah, dan yang terakhir itu kan nanti dia dieksekusi kan. Mm-mm. Jadi kita lihat mungkin ini yang membuat dia berani itu karena tadi itu ya. Jadi dia menyadari tentang panggilan dia sebagai seorang hamba Tuhan, seorang rasul bagi bangsa-bangsa. Dan dia punya komitmen yang kuat. Nah itu ya yang membuat dia berhadapan dengan badai, dia tenggelam di kapal, dikejar-kejar orang. Bagi Mm-mm. dia tuh itu sudah makan sehari-hari dia gitu kan. Bahkan dikatakan di bagian lain tuh kami seperti domba-domba yang siap disembelih begitu ya, karena hanya karena pekerjaan Tuhan saja begitu. Jadi Mm-mm. hidup dia tuh sudah memang dipersembahkan untuk Tuhan. Mungkin itu ya. Jadi dia menyadari panggilan dia sebagai orang yang sudah mempersembahkan hidup kepada Tuhan, dan Mm-mm. dia berulang kali mendefinisikan dia sebagai doulos ya, sebagai hamba. Dan Mm-mm. itu yang membuat dia, waduh, saya pikir ini bukan sembarangan ya. Makanya kan menggunakan status sebagai seorang hamba dalam pengertian hamba Tuhan dalam konteks para rasul itu bukan main-main ya. Karena Mm-mm. mereka tahu bahwa hidup mereka tuh benar-benar hanya menghamba pada Kristus dan mempersembahkan segala sesuatu untuk tujuan kemuliaan Tuhan begitu ya. Sehingga mereka punya komitmen untuk menjalani setiap tantangan dengan hati yang terbuka
terhadap Tuhan dan yang dipersembahkan begitu ya, sehingga mereka bersedia untuk melewati setiap tantangan dan pergumulan yang ada ya. Namun kalau dalam konteks kita tentu saja saudara dan saya berbeda. Ini yang saya katakan tadi ya. Kita hidup dalam satu konteks negara yang memiliki hukum ya, kemudian tentu saja di bawah hukum itu saudara dan saya juga harus menjadi warga negara yang taat hukum juga begitu ya. Walaupun kita juga orang-orang percaya, tapi kita juga harus tanda kutip melek hukum begitu. Artinya kita juga harus menempatkan diri dengan baik begitu ya, sehingga kita bisa tetap melakukan yang menjadi hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan ibadah, tapi warga negara juga yang taat hukum dengan tidak melanggar aturan atau ketaatan begitu. Jadi mungkin kita harus ada di dalam dua ruang itu. Makanya kan kemarin saya sempat singgung tentang daerah privat dan publik begitu kan. Kemarin di kelas S3 begitu. Jadi saudara dapat sedikit materi ya. Jadi ruang publik dan ruang privat itu artinya ya kalau saudara mau berdoa ya kita harus di ruang privat begitu. Ya, jadi berkaitan dengan Tuhan tuh ada tempat khusus yang memang kita sediakan untuk Tuhan begitu ya. Kalau misalnya mereka mengganggu tempat itu ya kita siap untuk fight gitu ya. Dalam kategori kita punya ketentuan dan punya pedoman hukum yang jelas. Tapi kalau di ruang publik ya saudara berbicara tentang hak semua orang. Tentu saja saudara kalau beribadah jangan juga di tengah-tengah jalan, itu kan melanggar hak orang lain begitu dan itu malah ngawur ya. Bahkan kemarin kan Tuhan Yesus bilang kalau doa jangan seperti orang munafik yang di persimpangan jalan. Nah, itu bukan beribadah atau berdoa yang baik begitu. Nah, bahkan itu melanggar hukum gitu ya. Jadi dari situ kita bisa menyadari bahwa kita punya komitmen yang kuat, tapi juga kita harus menyadari konteks di mana kita hidup dan kita berlaku sesuai dengan aturan-aturan yang tepat sehingga kita juga tidak menjadi batu sandungan. Atau bahkan orang belum mendengar kita pun udah ngelihat bahwa aduh ini orang pelanggar hukum semua, mereka udah malas mau mendengar berita Injil yang kita bawa begitu. Jadi mungkin kira-kira seperti itulah gambaran. Oke, setuju ya. Intinya kita punya awareness siapa kita ya. Bagaimana kita taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Seperti yang kapan ya? Minggu lalu apa 2 minggu lalu kata Koyupi. Memberitakan Injil itu instruksi, bukan diskusi ya. Jadi kita aware tuh bahwa oh kita sebagai hamba Tuhan apa job desk yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua kita punya komitmen yang kuat ya. Dan yang pasti punya konsistensi ya. Jadi apapun yang terjadi kita tetap melakukannya ya. Baik, mungkin sebelum tutup bisa dirangkum dalam 3 poin ya yang tadi saya dapat bahwa kalau kita lihat di sini kan Paulus itu dia punya komitmen yang kuat terhadap pemberitaan Injil berdasarkan dari kitab suci ya. Kemudian juga Paulus selalu bersiap terhadap respon yang beragam ya terhadap Injil. Kalau kita lihat kan di situ ada yang nerima, ada yang nolak, ada yang nentang, bahkan ada yang rusuh ya cari gara-gara ya. Tapi seperti yang tadi, kita tetap komitmen dan konsisten dalam memberitakan Injil. Kita tetap setia walaupun ada penolakan-penolakan. Terus poin yang terakhir adalah mengenai kan di situ ada tuduhan bahwa Paulus memberitakan raja lain. Kita tahu bahwa bukan raja lain tapi raja di atas gelar raja ya. Bukan raja-raja seperti raja dunia. Kita tahu bahwa Yesus adalah raja di atas gelar raja. Dan itu yang patut kita beritahukan atau sharingkan kepada orang-orang supaya mereka mengenal raja di atas segala raja, pemilik kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Kak Oce buat malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir dan berpartisipasi. Saya minta Om Yosua untuk tutup kita dalam doa dan doa penutup. Silakan Om Yosua. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah bersama dengan Pak Dokter. Semoga semua yang disampaikan boleh diserap dengan baik hingga nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun boleh menjadi saksinya. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur atas materi yang telah kami terima hari ini. Boleh menguatkan iman kami, menambah wawasan kami, dan kami boleh kelak memberitakan kebenaran firman Allah, beritakan Injil sebagaimana Rasul Paulus Tuhan Kau pakai untuk memberitakan Injil, kiranya kami pun dapat dipakai oleh Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus pada malam hari ini, lebih-lebih gembala sidang kami serahkan dalam tangan Tuhan dalam segala pelayanannya, aktivitasnya kami serahkan dalam tangan anak cucu mantunya dan seluruh sidang jemaat Tuhan kami serahkan tangan. Terpujilah Engkau Bapa bila sebentar kami beristirahat, serta kami beristirahat kami, bangunkan kami esok hari,
dan kami boleh beraktivitas kembali. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Tuhan kasih berkati. semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.